Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam yang begitu indahnya, nikmat yang dengannya kita mengenal Allah, nikmatnya dengan itu kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam adalah nikmat yang menunjukkan besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada manusia. Ketika sebelumnya manusia di dalam kubangan kejahiliaan dan kesyirikan, mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka hidup di dalam kezaliman. Zalim yang terbesar yang mereka lakukan yaitu kesyirikan. Zalim terhadap sesama dan zalim terhadap diri mereka sendiri dengan maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Walillahil hamdu wal minnah, dan segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu wa taala membalik menjadi sebuah titik balik yang luar biasa. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah nasib dunia yang dari sebelumnya berada di dalam era jahiliyah berubah menjadi era Islam, yang kemudian dalam era Islam ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita dikenalkan akan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita dikenalkan akan dinul Islam. Kita mengenal bagaimana kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditunjukkan kepada kita jalan-jalan kemuliaan yang dengannya kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Walillahil hamdu wal minnah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari peristiwa perang Khaybar, yang sebagaimana antum telah ketahui sebelumnya bahwa Khaybar ini terdiri atas sejumlah benteng, ya, yang sejumlah benteng ini terdiri dari dua lapis besar, yaitu lapis yang pertama adalah 5 benteng, ya, lapis depan itu ada 5 benteng, Hisnu Na'im wa Hisnu As-Sa'ab bin Mu'adz wa Hisnu Qal'ah Az-Zubair wa Hisnu Ubay wa Hisnu Nazar. Jadi 5 benteng yang di bagian lapis luar, ya, dari Khaybar ini, yaitu benteng Na'im, benteng As-Sa'ab bin Mu'adz, benteng Qal'ah Az-Zubair, benteng Ubay dan An-Nazar. Kemudian ada lagi kemudian ini yang disebut dengan An-Natah, ya. Jadi 3 benteng pertama yaitu Na'im, Mu'adz dan Zubair itu disebut dengan An-Natah. Adapun 2 benteng yaitu Ubay dan Nazar disebut dengan Asy-Syaq. Ya, Asy-Syaq itu celah artinya. Di dalam bahasa Arab artinya celah. Setelah itu masuk lagi ke sisi yang dalam. Di situ ada 3 benteng yaitu Al-Qamus, Al-Watih dan As-Sulalim. Dan kita telah membahas ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan benteng Na'im, ya, benteng yang menjadi benteng terdepan yang ditembus oleh umat Islam pada peperangan ini, dan kaum muslimin mereka menghadapi perlawanan yang luar biasa ketika mereka berusaha untuk menaklukkan benteng Na'im ini tadi, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, di dalam sahihnya dari Yazid bin Abi Ubaid, beliau menyampaikan ra'aitu athara darbatin fi saqi Salamah. Aku melihat ada bekas tebasan pedang pada betis Salamah. Dan aku bertanya, ya Abu Muslim, ma hadhihi darbah? Aku bertanya, wahai Abu Muslim, apa bekas tebasan yang ada di kakimu ini? Beliau mengatakan, hadhihi darbatun asabatha yauma Khaybar.
Ini adalah tebasan yang yang terkena pada diriku ketika peristiwa Khaybar. Dan kemudian orang mengatakan usibah Salamah, Salamah telah terkena, Salamah telah terkena. Kemudian dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meniup ke luka itu 3 kali dan kemudian aku tidak pernah mengeluhkan dari luka itu sampai hari ini, kata Salamah radhiyallahu anhu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para sahabat begitu menghadapi perlawanan yang luar biasa di Benteng Naim ini sampai setelah terbunuhnya Marhab, ya, Marhab dan saudara-saudaranya yang mereka mati, ya, dibunuh oleh kaum muslimin. Maka setelah terbunuhnya Marhab, tokoh yang paling mereka segani dan mereka anggap sebagai pahlawan mereka, setelah Marhab ini mati, mereka pun sudah uh, nyali mereka menjadi ciut, ya, nyali mereka menjadi hilang, dan mereka pun sudah tidak memiliki gairah untuk melakukan perlawanan terhadap umat Islam. Maka mereka pun mundur, ya, mereka melarikan diri dari benteng itu menuju benteng As-Sa'd, menuju benteng As-Sa'd, mereka ke sana, dan kemudian umat Islam pun menguasai benteng Naim ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian umat Islam menuju ke benteng yang berikutnya yang disebut Hasnul As-Sa'd, ya, yaitu benteng kedua yang memiliki kekokohan yang nomor 2 setelah Naim. Nomor 2 setelah Naim. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana mereka yang berada di benteng Naim, mereka pun masuk ke dalam benteng As-Sa'ab ini, ya, maka umat Islam pun mulai mengepung benteng tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan panji perang pada saat itu kepada Al-Hubab ibn al-Munzir radhiyallahu anhu. Sampai umat Islam mereka pada saat itu mengepung benteng ini selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini, karena antum tahu bahwa ini perjalanan yang sangat jauh dan bekal umat Islam sangatlah terbatas, maka umat Islam mengalami rasa lapar yang luar biasa. Maka karena mereka merasa lapar yang luar biasa, akhirnya sebagian mereka mencoba menyajikan makanan itu, menyembelih keledai-keledai tunggangan mereka. Ya, keledai-keledai tunggangan mereka itu mereka sembelih. Ya, yang itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-himar al-ahli. Al-himar al-ahli, yaitu keledai peliharaan atau keledai tunggangan. Mereka menyembelih keledai-keledai itu, mereka masak, ya, mereka memasaknya. Namun setelah diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal itu untuk mereka, ya, dan mereka diperintahkan untuk membuang apa yang sudah mereka masak dan tidak boleh memakannya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan daging bighal. Bighal itu adalah peranakan antara kuda dan keledai. Ya, bighal adalah peranakan antara kuda dan keledai, namanya bighal. Dan kemudian juga Nabi SAW mengharamkan pada saat itu semua binatang yang bertaring. Semua binatang yang bertaring itu diharamkan oleh Nabi SAW. Juga Nabi SAW mengharamkan semua burung yang bercakar. Ya, burung yang bercakar diharamkan. Dan termasuk juga Nabi SAW mengharamkan menjadikan binatang yang hidup sebagai sasaran tembak. Maksudnya binatang itu diikat dan kemudian dijadikan sebagai sasaran tembak. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Beda dengan berburu. Ya, jika SAW pada waktu itu, dan termasuk juga Nabi SAW menegaskan tentang pengharaman mut'ah, nikah mut'ah. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu an, Nabi SAW, beliau menyampaikan bahwa umat Islam mengalami rasa lapar yang luar biasa di peristiwa Khaybar, dan kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian sebagian para sahabat yang mereka membawa keledai-keledai mereka dari kota Madinah, mereka menyembelihnya, ya, dan memasaknya sampai sudah masak, sudah mendidih di panci-panci mereka. Namun ada penyeru Rasulullah SAW yang menegaskan anikfa'u al-qudura wa la tat'amu min luhumil humuri syai'an. Kata Nabi SAW, tuangkan, buang semua kendi-kendi itu dan isinya, arti isinya buang, tuangkan
kendi-kendi tersebut, dari panci-panci itu, jangan kalian memakan dari daging keledai peliharaan sedikit pun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami di peristiwa perang Khaybar agar kami membiarkan ya keledai-keledai peliharaan itu, ya artinya tidak boleh dikonsumsi, baik yang sudah disembelih maupun yang sudah dimasak. Ya, yang sudah disembelih belum diapa-apakan ataupun yang sudah dimasak. Dan Nabi SAW melarang kita untuk memakannya sama sekali. Dilarang sama sekali oleh Nabi untuk mengkonsumsinya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga riwayat yang serupa di dalam Sahih Muslim, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa ketika peristiwa perang Khaybar datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, ukilatil humuru, bahwa keledai-keledai sudah dikonsumsi ya Rasulullah, keledai yang dibawa dari kota Madinah. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, ufniyatil humuru, ya keledai-keledai mulai disembelihin ya Rasulullah, hampir habis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Talha, ya, untuk menyeru, Inna Allah wa rasulahu yanhayakum an luhumil humuri fa innaha rijsun aw najisun. Qala fa ukhfiatil quduru bima fiha. Abu Talha menyeru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi daging-daging keledai peliharaan. Sesungguhnya itu adalah kotor dan najis, maka kemudian diperintahkan untuk pihak panci-panci itu dibuang isinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di dalam beberapa riwayat disebutkan di samping Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an yang mengumumkan hal ini, juga diumumkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ya, saya sampaikan bahwa ini riwayat-riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim, dan Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarah Muslim ketika menjelaskan hadis ini, as-sawabu tahrimu luhumil humuril insiyah, ya, waqad qala bidzalika al-jamaahiru lil hadits sarihah, bahwa hadis-hadis ini menunjukkan haramnya keledai peliharaan, ya, haramnya dikonsumsi dagingnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Imam Bukhari telah memperhatikan sekali tentang pembahasan ini. Beliau menyebutkan larangan tentang mengkonsumsi keledai peliharaan ini dari banyak riwayat yang sahih, dan itu merupakan pengharaman daging binatang keledai peliharaan ini adalah pendapat jumhur ulama dari salaf dan khalaf, dan itu juga madhab dari 4 imam madhab. Jadi pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, juga di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam Jami' At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa ketika terjadi perang Khaybar, umat Islam merasa kelaparan yang luar biasa. Mulai mereka menyembelih keledai-keledai bawaan mereka. Mereka menyembelih dan kemudian mereka menaruh daging-dagingnya di panci-panci mereka. Dan itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Jabir menyampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk membuang isi dari panci-panci yang sudah diisi dengan daging-daging tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah sayatikum birizqin wa ahallu min dha wa atyabu min dha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rizki yang lebih halal dari ini dan lebih baik dari ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kami pun membuang, ya, kami pun membuang isi-isi periuk itu padahal dia sudah mendidih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan pada saat itu keledai peliharaan, daging bighal, semua binatang yang bertaring, semua burung yang bercakar, dan juga Nabi SAW melarang untuk mengikat binatang untuk jadikan sasaran buruan dan pencurian dan sebagainya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga
penjelasan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, penjelasan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari nikah mut'ah pada waktu peristiwa Khaybar, dan juga melarang dari memakan daging keledai peliharaan. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Ibnu Katsir, beliau menjelaskan begini, bahwa hadis ini menjelaskan, jadi riwayat dari Ali bin Abu Thalib yang mengatakan Nabi melarang pernikahan mut'ah pada waktu peristiwa perang Khaybar. Ibnu Katsir menjelaskan begini, hadis ini, riwayat Ali bin Abu Thalib ini menunjukkan pengharaman pernikahan mut'ah pada waktu peristiwa Khaybar. Dan itu muskil, kata beliau. Kenapa muskil? Karena pada waktu peristiwa Khaybar tidak ada wanita yang dimut'ah. Ya, tidak ada wanita yang dimut'ah pada saat itu. Terlebih lagi kaum muslimin punya sabaya, punya tawanan-tawanan perang. Ya, punya tawanan-tawanan perang yang mereka peroleh dari benteng-benteng Yahudi tersebut. Kenapa mereka harus nikah mut'ah? Dan ditambah lagi juga, ya, riwayat yang lainnya yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya itu pada waktu Fathu Makkah. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendudukkan masalah ini dengan jelas. Beliau menyampaikan bahwa larangan nikah mut'ah itu tepatnya adalah penegasan dari Nabi adalah pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Ya, pada waktu Fathu Makkah. Adapun larangan di perang Khaybar adalah larangan untuk mengkonsumsi keledai peliharaan. Dan kenapa kok dalam riwayat Ali bin Abu Thalib beliau menggabungkan dua larangan ini dalam satu riwayat dalam peristiwa terkait dengan peristiwa Khaybar? Ini karena pada saat itu Ali bin Abu Thalib menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas. Ya, karena Ibnu Abbas awalnya beliau karena keterbatasan riwayat yang sampai kepada beliau tidak berani mengharamkan nikah mut'ah. Awalnya begitu. Ya. Nanti setelah saya jelaskan bahwa nikah mut'ah itu haram, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah. Ibnu Abbas awalnya tidak berani mengharamkan itu karena beliau tidak tahu pengharamannya. Maka dijelaskanlah oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau menjelaskan bahwa diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernikahan mut'ah dan hewan keledai peliharaan pada waktu peristiwa Khaybar. Itu adalah penegasan sebetulnya dari Ali bin Abu Thalib akan pelarangan hal itu. Ya, pelarangan hal tersebut. Namun sebagian perawi mengira bahwa Ali bin Abu Thalib ketika menjelaskan pengharaman keledai peliharaan di Khaybar dan kemudian pengharaman nikah mut'ah di Fathu Makkah itu dijadikan dalam satu peristiwa, yaitu Khaybar. Ya, karena memang perlu disadari ikhwafillah, di peristiwa Khaybar tidak ada kejadian sahabat yang mut'ah, ya, dan tidak ada seorang pun yang minta izin kepada Nabi untuk mut'ah. Ya, tidak ada sama sekali peristiwa Khaybar dalam hal ini. Jadi tidak disebut sama sekali. Baik ucapan atau ide atau gagasan atau bahkan perbuatan. Ya, beda dengan ketika peristiwa Fathu Makkah. Ketika peristiwa Fathu Makkah ada hal tersebut muncul di kalangan sebagian para sahabat. Nah, ini lebih tepat bahwa pengharaman nikah mut'ah itu adalah ketika peristiwa Fathu Makkah. Inilah pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit penjelasan tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah yang biasa diistilahkan oleh masyarakat kita dengan pernikahan nikah kawin kontrak. Ya, kawin kontrak ini punya banyak aplikasi mungkin atau punya banyak teknik yang penerapannya di sebagian masyarakat kita. Namun kawin kontrak mut'ah yang dilarang oleh Nabi SAW adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita untuk periode tertentu saja. Ya, periode tertentu saja. Ada komitmen dari kedua belah pihak untuk menikah untuk periode misalnya seminggu, sebulan, atau bahkan di dalam penerapan di kalangan kaum Syiah Rafidhah yang memang mereka dagangannya adalah ini, ya, kaum Syiah ini mereka melariskan jualan ajaran mereka yang sesat adalah dengan syahwat. Ya, mereka memasarkan syahwat itu dengan mengatakan boleh lo kawin kontrak, ya, dan itu tidak dilarang, tidak diharamkan. Maka sempat heboh di negeri kita di tahun 80-an,
bagaimana sebagian dokter-dokter spesialis kelamin kemudian dia mendapati pasien-pasien mereka yang pakai jilbab panjang bahkan bercadar, tapi memiliki penyakit kelamin seperti layaknya wanita-wanita tunasusila. Ya, nah ini menjadi mengherankan. Kemudian dan lebih mengagetkan lagi para dokter tersebut ketika memeriksa latar belakang dari pasien-pasiennya, sebagian besar adalah mahasiswi. Ya, ketika itu ramainya adalah mahasiswi di Bandung. Ya, ini kasus terpat heboh karena munculnya di Bandung. Karena dikenalnya pada saat itu ada seorang tokoh di Bandung, tokoh Syiah Rafidhah yang awalnya ketika dia mendakwahkan ajaran Syiah yang sesat ini, dia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai seorang Syiah. Ya, dia selalu mengklaim dirinya Susi, ya, Sunni Syi'i, ya, Susi. Dia mengatakan seperti itu. Walaupun akhirnya kemudian dengan berkembangnya waktu, dia lebih ekspos, lebih berani mendeklarkan dirinya bahwa sebagai seorang Syiah, dan kemudian dia membuat sebuah ikatan jamaah Ahlul Bait Indonesia, IJABI. Ya, ikatan jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi, dan dengan terang-terangan dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang Syiah dan tokoh Syiah, dan alhamdulillah sudah meninggal dunia orangnya ketika terkena COVID kemarin. Dan dia di antara ajaran sesat Syiah ini adalah nikah mut'ah. Ya, Syiah ini berkembang di kalangan masyarakat dengan syahwat. Kenapa syahwat? Karena pertama, ya, nikahnya boleh kawin kontrak. Ya, bahkan di dalam penerapannya kaum Syiah Rafidhah, nikah mut'ah itu kontraknya berapa lama? Bahkan bisa jam-jaman, ya, bisa jam-jaman. Ini sama seperti zina. Orang ketika belum terkena kontaminasi virus Syiah, mereka akan waspada dan takut sekali berbuat zina. Bisa jadi, mungkin mereka terjerumus dalam perbuatan zina, mungkin, ya. Tapi dia melakukan perbuatan itu dengan penuh keyakinan bahwa yang dilakukannya adalah maksiat dan dosa. Dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dia perbuat itu maksiat dan dosa. Namun kemudian ketika dia bertemu dengan ajaran Syiah, ya, maka keyakinan dosa itu jadi hilang. Lebih dahsyat lagi, mereka malah meyakini mereka sedang melakukan suatu ibadah, ya, sampai-sampai mereka membuat propaganda-propaganda yang mengerikan tentang hal ini. Di antaranya misalnya barang siapa yang mut'ah sekali, maka dia seperti mendapatkan derajat seperti Imam Husain bin Ali. Ketika dia mut'ah 2 kali, maka dia akan mendapatkan derajat seperti Imam Hasan bin Ali. Ya, kemudian ketika dia mut'ah 3 kali, maka dia mendapatkan derajat seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau dia mut'ah 100 kali, bisa jadi seperti Tuhan jadinya. Ya, ini adalah klaim nyeleneh dan sesatnya kaum Syiah Rafidhah dengan kawin kontraknya. Dan kawin kontrak ini jelas sekali haram binasil Qur'ani wa sunnah. Haram dengan nas Al-Quran dan sunnah. Antum mengetahui, ikhwatal iman, bahwa pernikahan itu di antara hikmah yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dari diri kalian pasangan kalian sendiri agar kalian tinggal bersamanya. Dan Allah menjadikan bagi kalian pasangan kalian sendiri agar kalian tinggal bersamanya. Allah sebutkan litaskunu ilaiha, agar kalian tinggal bersamanya. Nah, ini apa yang didapatkan orang yang kawin kontrak. Ya, bagaimana dia tinggal bersama pasangannya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bagaimana terbangunnya mawaddah wa rahmah bagi orang yang cuman kawin kontrak. Ini menunjukkan batilnya kawin kontrak ini binasil Quran. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Ya, Allah berfirman di awal-awal surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan di antara ciri orang-orang beriman adalah mereka yang menjaga kemaluan mereka, ya, kecuali terhadap istri mereka dan hamba sahaya mereka. Ya, maka mereka tidak tercela. Adapun bagi mereka yang mencari di luar itu, maka dia telah melampaui batas, ya, artinya berbuat maksiat dan dosa. Melampaui batas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia terjerumus kepada yang haram. Dan pasangan mut'ah tidak dikatakan istri, ya, tidak dikatakan istri. Kenapa demikian? Karena pasangan ini seperti orang sewa menyewa dalam fase singkat. Bahkan di dalam perpisahan itu, misalnya ketika habis masa kontraknya, maka
sang wanita tidak harus menjalani sebuah masa iddah atau hal-hal yang seperti itu. Ya, sama seperti wal'iyadzubillah seperti antum sewa mobil sewaan Grab car atau Go-Car gitu ya. Jadi antum ketika misalnya menyewa untuk periode tertentu, bisa jadi kendaraan ini ketika belum selesai fase masanya habis dengan antum, dia buka orderan baru untuk bakal menerima orderan yang akan datang. Ya, sehingga ketika menurunkan antum, dia akan menaikkan penumpang yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Inilah bagaimana mereka mengemas maksiat, mengemas zina, dirubah menjadi sebuah ibadah. Ya, bahkan bagaimana ketika seseorang itu masih ahlus sunnah, ya, dia melakukan mungkin dia terjumus dalam maksiat zina, tapi dalam keadaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kotor dan najis karena maksiat yang dilakukannya. Tapi ketika dia sudah menjadi Syiah, maka sudah hilang lagi rasa takut dari maksiat dan dosa itu, maka malah dia sebaliknya bersemangat untuk melakukan maksiat ini. Ditambah lagi ajaran Syiah yang lainnya, yaitu boleh meringkas sholat ya, dalam sehari bisa sampai 3 kali. Belum lagi mereka membuat bid'ah-bid'ah lainnya ketika seseorang itu pun yang sehari 3 kali tidak dilakukan, boleh dia menggantinya dengan tata cara yang berbeda. Mungkin pada bulan Rajab, ya, pada Jumat terakhir Rajab tertentu, itu melakukan qadha salat. Ya, melakukan qadha salat, yang melakukan qadha salat itu dengan niatan menggantikan 1.000.000 rakaat yang mungkin terlewatkan sebelum-sebelumnya. Ya, itu di antara ajaran Syiah. Dari kalangan followernya diberikan iming-iming syahwat yang mengerikan seperti itu, ya, yang membuat orang itu ketika dia memang memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, maka dia akan lebih cenderung kepada mengikuti ajaran sesat dan nyeleneh dan kufur ini. Ditambah lagi tokoh-tokoh agamanya memiliki semangat yang luar biasa juga untuk mendakwakan agamanya, karena mereka mendapatkan khumus, yaitu 20% dari income jamaahnya. Ya, khumus, ya, 1/5. Ini yang diperoleh oleh sang syekh, sang ustadz, sang guru, ya, yang dia peroleh dari jamaahnya. Jadi jamaahnya ini, misalnya antum semua ini sebagai jamaah, ana sebagai seorang mullah atau seorang ayatullah atau mullah gitu ya, seorang tokoh Syiah yang disegani, maka antum yang ikut kajian ini harus memunculkan berapa pendapatan antum setiap bulan, ya, 20% harus store ke ana. Ya, dan mungkin di dalam hal ini kemudian dilakukan perdagangan oleh sebagian tokoh-tokoh Syiah, ya, kemudian mereka memberikan diskon-diskon tertentu dengan melepaskan agen-agen, ya, dia memberikan agen-agen kepada agen-agennya, mungkin cukuplah buat anak 5%, buat antum nanti 15-nya, tapi cari jamaah yang banyak. Ya, ini di antara strategi sesatnya kaum Syiah Rafidhah di dalam mencari pengikut, ya, sehingga keberuntungan itu dirasakan oleh tokoh-tokoh dan guru-guru mereka, ya, dan juga dirasakan oleh jamaah mereka dalam sisi mengikuti syahwat dan hawa nafsu yang batil. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan hadis-hadis ini menunjukkan, ya, di antara faedah hadis-hadis ini menunjukkan bahwa seharusnya memang bagi seorang pemimpin pasukan untuk mengetahui kondisi dari pasukannya, ya, terlebih lagi seorang pemimpin negara mengetahui kondisi dari atau apa yang diperbuat oleh rakyatnya, sehingga jika dia melihat di antara pasukannya ini ada yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat, maka segera dicegahnya, ya, baik dengan dia sendiri yang mengumumkan dengan menyampaikan dan memberikan peringatan, atau dia menyampaikan kepada yang lainnya dengan menyuruh yang lainnya untuk melakukan seruan sebagaimana atas perintah dari sang pemimpin, sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya, ya, kenapa diumumkan seperti ini? Supaya ikhwafillah rahimani wa rahmatullah. Afwan, ini anak-anak menyenggol. Barakallahu fiikum. Nah, supaya tidak tertipu orang-orang yang mengira bahwa itu dibolehkan, ya, supaya tidak tertipu dengan itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Al-Miqdad Ibnu Ma'di Kaib radhiyallahu anhu.
beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan banyak hal pada waktu peristiwa perang Khaybar, dan Nabi SAW bersabda, beliau mengingatkan, yushiku ahadukum an yukadzibani wa huwa muttaki'un ala arikatihi yuhaddatsu bihadithi fayaqul baina wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wama wajadna fihi min haramin harramnahu ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan terjadi salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW menyebutkan tentang di antara umat Muhammad SAW yang mendustakanku. Kata Nabi SAW, mendustakanku. Kenapa mendustakan beliau? Dia dengan bersandar, dia mengatakan, ya dengan bersandar, dia mengatakan, ya ketika disampaikan hadisku, dia mengatakan antara kami, saya dan Anda adalah kitabullah. Ya ada Al-Quran. Yang kita dapati di dalam Al-Quran itu yang halal, kita halalkan. Yang kita dapati di dalam Al-Quran itu haram, kita haramkan. Ya, artinya nanti akan ada di antara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini hanya mau menerima yang bersumber dari Al-Quran saja, tidak mau mengambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan yang di Quran saja, yang halal menurut Quran, haram menurut Al-Quran. Ya, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ala wa inna ma harrama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa yang diharamkan beliau sama seperti yang diharamkan Allah. Jadi tidak ada bedanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya, kalau antum bertanya atau ditanya, apa hukumnya binatang bertaring? Ya, kullu dzinabin minas siba. Jawabannya adalah haram. Ya, dengan pelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan humur al-ahliyah, ya, walaupun keledai ini tidak ada di negeri kita, apalagi dikonsumsi, ya, keledai peliharaan itu pun diharamkan berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burung yang bercakar, ya, mencengkram, yang berburu dengan cakarnya itu diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan haram menurut beliau sama dengan haram menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di peristiwa ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pelarangan mengkonsumsi bawang dan al-kurras. Kurras itu seperti lobak. Jadi makanan yang ketika dikonsumsi menimbulkan bau tidak enak di mulut seseorang, dilarang oleh Nabi ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Ya, ketika seorang hendak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, karena ini dari pelarangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi di peristiwa Khaybar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengkonsumsi bawang, ya, dan kurras. Ya, kurras itu seperti adalah lobak. Ya, dilarang ketika mereka hendak melaksanakan sholat di masjid. Karena sebagian sahabat kemudian mereka mengkonsumsinya, dan Nabi SAW melihat ketika mereka datang ke masjid, ya, masih tersisa bau bawang itu di mulut mereka. Nabi bertanya, alam anha taini syajaratain limuntinatain, bukankah aku melarang kalian untuk mengkonsumsi dua pohon yang baunya nggak enak ini? Nah, sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, walakin ajhadan al-ju'. Benar ya Rasulullah, engkau melarang, tapi ini menunjukkan bahwa larangan Nabi bukanlah larangan pengharaman. Kenapa? Kalau pelarangan itu pengharaman, nggak mungkin oleh para sahabat masih dikonsumsi. Para sahabat memahami bahwa larangan Nabi SAW ada memiliki batas waktu atau hikmah tertentu, yaitu ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, ketika di luar itu, maka bawang ini bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Maka sahabat pun mengatakan, benar ya Rasulullah, engkau melarang kami. Namun kami kelaparan. Yang ada itu, ya, kelaparan dan yang ada itu. Maka Nabi SAW mengingatkan, man akalahuma fala yahdhur masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang mengkonsumsinya, janganlah mendekati masjid kami, karena para malaikat tersakiti, terganggu
dengan apa yang mengganggu anak manusia. Ya, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak manusia. Ini menunjukkan kepada kita ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah bahwa syariat Islam kemaslahatannya bukan hanya dirasakan oleh manusia, bahkan para malaikat pun mendapatkan kemaslahatan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Termasuk juga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda ketika peristiwa perang Khaybar, "Man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan dari pohon ini, yaitu bawang, jangan mendekati masjid kami. Itu peringatan Nabi SAW. Ikhwafillah. Dan rasa lapar ini, ya artinya ketika mereka, para sahabat, mengepung benteng-benteng ini dengan bekal yang apa adanya, itu membuat mereka betul-betul menghadapi masalah makan bahan makanan yang luar biasa. Sehingga pernah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani radhiyallahu an, beliau menyebutkan ketika kami sedang mengepung benteng Khaybar, ada seseorang melemparkan satu kantung isinya lemak. Ya, satu kantung isinya lemak. Maka aku lari mengejar satu kantung tersebut. Ya, dia nggak ngelihat siapa yang lempar. Ya, dilempar begitu saja oleh seseorang, isinya syaham, lemak. Ya, gaji. Isinya gaji. Ya, maka aku pun lari mengambil kantung tersebut. Dan ketika aku melihat ke belakang, ternyata yang melempar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka aku pun malu. Ya, kata Abdullah bin Mughaffal, aku malu karena Nabi yang melempar itu. Dan Nabi SAW tersenyum melihatku, kata beliau. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana itulah, maka di saat itulah Nabi SAW berdoa. Meminta kepada Allah untuk memberikan kemenangan-kemenangan untuk menguasai benteng-benteng Khaybar ini. Sebagaimana Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Bani Saham bin Aslam mendatangi Nabi SAW dengan mengeluhkan, mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi, laqad jahidna wa ma bi'aidina min syai'." Kita sudah kesusahan ya Nabi. Sudah tidak ada lagi apa yang bisa kita konsumsi ya Rasulullah. Ya, ini haram itu haram padahal dalam keadaan kelaparan yang luar biasa. Ya, keledai yang sudah mereka sembelih sudah dimasak tapi harus dibuang. Ya, mereka kelaparan. Kemudian Nabi SAW berdoa, "Allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwah wa an laysa biyadi syai'in u'tihim iyah faftah 'alaihim a'zama husuniha anhum ghinaan wa aktsaraha ta'aman wa wadakan." Nabi berdoa, "Ya Allah," kata Nabi SAW, "Engkau mengetahui keadaan dan kondisi mereka. Mereka sudah tidak memiliki kekuatan ya Allah. Dan aku tidak memiliki sesuatu pun yang bisa aku beri kepada mereka. Bukakan untuk mereka benteng terbesar di antara benteng terbesar mereka yang paling banyak hartanya, paling banyak makanan dan dagingnya." Maka Allah Subhanahu wa taala pun membukakan benteng As-Sa'ab bin Mu'adz, ya, yang di Khaybar, dan ternyata benteng itu adalah benteng yang di baliknya, di dalamnya terdapat makanan terbanyak, ya, dan mereka mendapatkan beberapa alat peperangan di situ, termasuk juga manjanik, ya, manjanik yang itu menjadi dikuasai oleh kaum muslimin. Antum tahu manjanik itu adalah pelontar. Ya, manjanik itu pelontar di dalam sebagai alat peperangan di zaman itu dimiliki oleh oleh bangsa Yahudi yang dikepung oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika benteng Sa'ad bin Mu'adz, ya, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka Yahudi pun melarikan diri. Ya, yang mereka selamat dari peperangan ini, mereka melarikan kepada benteng Az-Zubair. Ya, dan itu benteng termasuk benteng yang paling susah ditembus juga karena berada di puncak gunung. Ya, dan kaum muslimin mengepung itu selama 3 hari. Dikepung 3 hari dan tidak bisa dimasuki. Sampai ada seorang Yahudi yang bernama Ghazal, dia mengatakan, "Wahai Abul Qasim," ya, ini kunyah Nabi Muhammad, "Wahai Abul Qasim, saya minta jaminan. Jaminan keamanan untukku dan jaminan keamanan untuk keluarga. Ya, jika kamu mau memberikan jaminan ini untukku, maka 3 benteng ini kamu akan kuasai secara keseluruhan." Ya, Nabi sudah menguasai 2 benteng. Ada dari 5, dari ring depan, ya, dari Khaybar itu ada 5 benteng. Dari 2 benteng sisa 1. Ya, kemudian kata
Ghazal ini, si Yahudi ini, kamu akan menguasai 3 benteng dari 5 benteng tersebut. Namun dengan demikian engkau bisa fokus untuk mengalahkan 2 benteng yang tersisa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan keamanan kepada orang tersebut, keamanan untuk keluarganya dan keamanan untuk hartanya. Maka si Yahudi itu berkata bahwa mereka ini, ya, yang di benteng yang sedang kamu kepung ini, benteng Mu'adh ini, ya, benteng Qal'ah, Zubair, ini adalah benteng yang sangat kokoh, ya, dan bukan cuma kokoh, kata si Yahudi ini tadi. Mereka, walaupun kamu kepung sebulan, mereka santai. Kenapa mereka santai walaupun engkau mengepungnya sebulan? Karena mereka punya sumur air. Mereka punya toren air yang mereka simpan di bawah tanah. Ya, yang mereka itu ketika malam hari, mereka keluar dari benteng itu tanpa pengetahuan dan kesadaranmu untuk mengambil air-air itu dan mereka minum darinya. Ya, dan kemudian mereka balik ke benteng mereka dengan air yang mereka ambil di malam hari. Cara yang termudah, kuasai air mereka. Kuasai air mereka, maka mereka pun akan keluar dari kandangnya, keluar dari bentengnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menguasai sumber air mereka tersebut. Ketika mereka tidak bisa mengambil manfaat dari toren-toren air, sumur-sumur air mereka tersebut, bentar ya Pak Silvan. Ya kebetulan anak sama anak-anak. Fadal, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya Fafillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menghentikan sumber suplai air mereka tersebut, maka mereka pun keluar dari bentengnya. Mereka keluar dari benteng tersebut, mereka berperang melawan Nabi Muhammad SAW dengan sekuat-kuatnya. Sehingga pada hari itu terbunuh salah seorang dari umat Islam dan juga terbunuh salah seorang dari kalangan Yahudi. Dan akhirnya Nabi SAW berhasil menguasai benteng tersebut. Dan inilah dari 5 benteng itu, 3 benteng terakhir yang 3 benteng yang terkuat itu berhasil dikuasai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka pun ya sudah kehilangan 3 benteng terbesarnya. Selesai dari itu, maka Nabi SAW masuk kepada Asyak, yaitu 2 benteng celah, ya, yang untuk masuk kepada benteng 3 yang paling dalam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Benteng dari benteng celah itu yang pertama adalah benteng Ubay, ya, benteng Ubay. Dan yang berada di benteng Ubay ini berperang melawan Nabi SAW, melawan Rasulullah SAW dengan sangat luar biasa. Ya, ada salah seorang di antara mereka yang bernama Bizar. Dia keluar menantang untuk perang tanding. Ya, menantang untuk perang tanding melawan kaum muslimin. Maka kemudian keluarlah di antara para sahabat yang bernama Hubab ibnul Munzir radhiyallahu an dan membunuh si Bizar ini tadi. Kemudian muncullah salah seorang lain lagi dan menantang berperang tanding dari kalangan Yahudi tersebut. Menantang untuk perang tanding, maka keluarlah Abu Dujanah, Simak ibnu Kharashah, yang dikenal sebagai salah seorang pahlawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pejuang Rasulullah SAW yang memakai ikat kepala merah di kepalanya dan berhasil membunuh si Yahudi tersebut. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di saat itulah ketika kaum muslimin, ya, orang-orang Yahudi melihat Bizar mati dan dibunuh oleh Abu Dujana dan kemudian yang satu lagi mati, maka kemudian umat Islam masuk menyerbu ke benteng mereka. Ya, terjadi peperangan yang sangat luar biasa sehingga larilah Yahudi itu dari benteng tersebut, mereka ke benteng yang lainnya yang terakhir, yaitu dari benteng Asyak, yaitu benteng An-Nazar. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di 5 jajaran benteng yang ada, ini benteng ini adalah benteng yang karena semua penghuni benteng yang dari depan, semuanya yang kalah lari masuk ke benteng berikutnya, lari masuk ke benteng berikutnya, lari masuk ke benteng berikutnya. Maka benteng terakhir ini, benteng An-Nazar ini merupakan benteng yang memiliki jumlah orang yang paling kuat, ya, untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Rasulullah SAW. Dan
karena kekuatan yang mereka miliki di benteng terakhir ini tadi, dari 5 benteng yang terdepan, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak akan mampu menerobos benteng ini. Maka kemudian mereka mulai melempari Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dengan anak-anak panah dan bebatuan. Ya, sampai di antara anak panah itu ada yang mengenai pakaian Rasulullah SAW dan menyangkutkan hal itu, ya, membuat pakaian Nabi terkena anak panah tersebut. Maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk memasang manjanik, ya, manjanik, pelontar batu yang didapatkan oleh kaum muslimin dari benteng sebelumnya. Maka dilemparilah benteng itu dengan manjanik sehingga merobohkan salah satu dinding dari benteng mereka, dan kaum muslimin masuk menyerbu benteng tersebut sehingga orang-orang Yahudi mengalami kekalahan yang luar biasa karena mereka tidak menduga bahwa benteng itu akan mudah ditaklukkan karena senjata mereka sendiri, ya. Dan akhirnya pun mereka lari tunggang langgang, dan bahkan mereka meninggalkan anak-anak mereka dan perempuan-perempuan mereka tinggalkan begitu saja, dan itu menjadi tawanan umat Islam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, dengan ini maka 5 benteng yang menjadi benteng-benteng utama dari Khaybar ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin. Tersisa 3 benteng yang lainnya, yang di situ juga terjadi peperangan yang luar biasa antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi, dan kemudian disitulah umat Islam benar-benar menguasai Khaybar secara keseluruhan nantinya, yang insya Allah itu akan menjadi pembahasan kita pada kajian yang berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Sangat menarik sekali ya Ustaz. Eh, Masya Allah. dan ini makin penasaran nanti kalau mudah-mudahan ada rezeki umroh bersama Ustadz Ali agar eh, bisa apa namanya secara visualnya seperti apa begitu ya Melihat itu ya, langsung ke benteng-benteng Khaybar tersebut. ya. Ya, melihat ke Betul Khaybar. Ustaz. Masya Allah. Itu perjalanan lumayan jauh Mudah-mudahan ke ada Khaybar. rezekinya. Ya, Iya, Karim. amin. Insya Allah. Insya Allah, bismillah. Baik, Masya Allah, jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Tiba waktunya kita memasuki sesi kedua, ya ini sesi tanya jawab. Yang pertama di sini sudah ada yang bertanya melalui chat box dari Ukti Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz dan juga keluarga serta kaum muslimin dimanapun. Serta Allah memberi kekuatan dan kemenangan bagi orang-orang terzalimi di Palestina dan tempat-tempat lainnya. Amin Ya ya rabbal Rabbana ya alamin. Karim. Amin ya Rabbal alamin. Afwan, Ustadz, Pak Ustadz, Ana ingin bertanya, namun di luar tema, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada tuntunannya tahlilan orang meninggal 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Lalu bagaimana hukum kalau kita memberikan uang takziah seperti yang biasa dilakukan di kampung halaman anak tempat lahir saat ada yang meninggal, takziah kemudian menyumbang uang seikhlasnya, disiapkan tempat amplop di situ untuk orang-orang datang takziah yang ingin memberikan amplop atau uang. Bagaimana hukumnya memberikan uang takziah tersebut jika pada akhirnya uang tersebut digunakan untuk membayar orang-orang yang ikut mensolatkan jenazah yang tanda petik kemudian yang tanda petik mengaji bayaran selama masa tahlilan tersebut. Penjelasan penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu. Wa jazakumullah khair. Nah, mengenai apa namanya, memberi uang kepada orang yang sedang kesusahan, ya, mengalami kesusahan, ada keluarga yang meninggal dunia. Nabi SAW pernah mengingatkan, sebagaimana ketika Ja'far bin Abu Talib meninggal dunia, Nabi SAW berpesan, Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad ja'ahum amrun yushghiluhum. Berilah makan kepada keluarga Ja'far, ya, buatkanlah makanan untuk mereka karena mereka sedang mengalami sesuatu yang sedang menyusahkan mereka. Dan di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa tasliyah, yaitu memberikan hiburan, menenteramkan, berduka cita dengan menghibur mereka, menghilangkan sedikit kegalauan dan kesedihan mereka, dengan memasakkan mereka, memberi makan kepada mereka, termasuk juga dengan af'alul bir yang lainnya, termasuk misalnya antum memberikan sedekah berupa materi, ya, itu adalah sesuatu yang hukumnya dasarnya adalah sunnah. Nah, ketika antum menyadari bahwa itu adalah sunnah,
Maka apakah di balik itu mereka memanfaatkan uang ini untuk ini dan itu dan yang lain sebagainya, itu sudah dilepas, sudah di luar tanggung jawab antum sebagai yang memberi, karena meyakini perbuatan itu adalah perbuatan sunnah. Ya, memberinya adalah sunnah. Namun bagaimana mereka mengelola uang tersebut? Apakah uang itu dipakai untuk kemaslahatan mereka pribadi, ataukah mereka memanfaatkannya tadi untuk memberi uang kepada orang yang sholat jenazah, atau mereka memberikannya kepada orang yang tahlilan, atau apapun itu bentuknya? Setelah antum beri kepada mereka, itu sudah bukan menjadi urusan antum, tapi urusan mereka sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tidak bersalah, ya, tidak bersalah dengan memberi kepada mereka dengan niatan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, menghibur mereka dari kesusahan yang sedang mereka alami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan dari Ustadz Ali untuk pertanyaan dari Ukti Nurayani. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Hair Hamzah di Melaka, Malaysia. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz Waalaikumsalam. dan seluruh jemaah senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, wah Masya Allah ini. Tadinya kalau ada yang tidak bertanya ini akan anak bertanya juga nih. Gitu ya. Sama pertanyaannya dengan Masya Allah dengan Masya Pak Allah. Hairus ya. Apakah pengharaman daging keledai disebabkan keledai memakan makanan yang kotor seperti khinzir? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Nah, baik. Mengenai pertanyaan pertama, wallahu a'lam bishawab. Anak tidak tahu. Anak tidak pernah mengobservasi umur ahliyah, keledai. Apalagi keledai peliharaan, anak tidak pernah tahu tentang observasi hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak harus mengetahui apa hikmah di balik sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu mengetahui apa hikmah di balik diharamkannya babi, apa hikmah di balik diharamkannya ini dan itu dan yang lain sebagainya, bangkai atau misalnya darah dan lain sebagainya. Bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Suatu hari, ya, misalnya ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini atau yang diharamkan oleh Rasulullah SAW tersebut memberi manfaat terbesar bagi manusia ketika mereka mengkonsumsinya. Misalnya adalah begitu, ya. Dan itu bukanlah sesuatu yang akan merubah sikap dan pendirian kita terkait dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tersebut. Tetap bagi kita adalah sesuatu yang haram. Apakah kita tahu hikmah di balik itu atau tidak? Apakah hal tersebut apa namanya, kita mengetahui hikmahnya atau kita tidak mengetahuinya, tetap kita sami'na wa ata'na. Dan walaupun sebaliknya, ternyata dari apa yang diharamkan itu ternyata memberi manfaat besar menurut penelitian medis, ya, menurut penelitian teknologi tertentu mengatakan ini manfaatnya besar loh, tapi kenapa diharamkan? Ini aneh-aneh saja, ini begitu dan sebagainya. Boleh kaum rasionalis beranggapan seperti itu, tapi kita adalah umat Muhammad SAW, kita lebih adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang hamba menyadari bahwa bagaimana sikap seorang hamba kepada tuannya, kepada rajanya, Malikin Nas, rajanya manusia, yang menguasai manusia, adalah sami'na wa ata'na, tanpa perlu harus kita mengetahui apa hikmah di balik itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan keledai liar? Apakah juga diharamkan? Begitu Ustaz. Jawabannya wallahu a'lam bishawab, tidak, karena dibatasi dengan humur al-ahliyah. Ya, hanya keledai peliharaan. Tapi kalau wahsi, kalau liar, tidak diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan masih ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Boleh pertanyaannya disampaikan melalui chat box ataupun juga mengklik tombol resen agar dapat berinteraktif langsung dengan Ustazun Ali. Kami persilakan Umum Firly. Iya Ustaz, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallah. Ini Ustaz masih terkait dengan apa namanya keledai. Menyambung sedikit, apakah saat itu keledai apa namanya piaraan
juga yang memiliki keledai piaraan saat itu karena diharamkannya dagingnya, apa reaksinya bagaimana Ustadz? Waktu itu apa terus akhirnya Apakah apa, Ummu dilepas Firly? ya keledai yang piaraan itu kan diharamkan waktu itu Ya, ya betul. sampai sekarang. Nah, apa namanya yang pemelihara yang memiliki piaraan keledai saat itu gimana Ustadz reaksinya ketika diharamkannya daging keledai? Iya, Ya, apakah juga ikut keledainya dilepas atau masih dipelihara atau bagaimana ketika itu nah, Ustadz? yang diharamkan kan dikonsumsi doang sama tangan kanan, minum tangan kanan. Yang Oh gitu. diharamkan adalah mengkonsumsinya, bukan untuk memeliharanya. Oh iya. Ya, jadi Fungsi yang dilarang, keledai ketika iya, kenapa? fungsi keledai saat itu digunakan untuk apa Ustadz ketika perang Kendaraan, Khaybar itu? sebagai Oh, kendaraan tunggangan. oh seperti itu ya ya. Seperti halnya ini ya Ustadz, pengharaman ini seperti halnya Rasulullah menyampaikan pengharaman apa namanya khamr waktu itu seorang langsung serta merta menumpahkan khamrnya seperti itu ya Ustadz. Iya, benar. Benar. Oh, iya Ustadz. Barakallahu Jadi fiik Ustadz, diharamkan saya. untuk dikonsumsi saja, Ummu Firly, bukan Oh, untuk ditunggangi. oh iya iya iya. Barakallahu fiik Ustadz, Wafik, jazakallahu khairan. barakallahu. Wa jazakillahu khair. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Ummu Amr. Ya Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Yang jadi pertanyaan Ustadz tentang perang Khaybar ini, itu sebenarnya apakah bisa dikatakan salah satu dampak dari perang yang sebelumnya Ustadz? Perang dengan Bani Quraidah ya Ustadz ya? Iya. Karena ketidakpuasan dari Bani Quraidah, kemudian mereka terus memanas-manasi kaum muslimin sampai akhirnya Rasulullah SAW ingin memerangi mereka. Apakah bisa dikatakan seperti itu, Ustaz? Nah, Jazakumullahu khairan. Nanti ada pertanyaan nah, selanjutnya. Ustaz. nah, telah disampaikan pada awal kajian Khaybar, peristiwa Khaybar, bahwa kenapa diserbu oleh Nabi SAW? Karena di sana adalah pusat berkumpulnya semua musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, ya, yang mereka ini yang selalu memprovokasi masyarakat yang ada di sana, termasuk Quraisy, termasuk juga bangsa Arab yang lainnya, ya, yang terus melakukan provokasi untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ya, maka Khaybar itu menjadi benteng, menjadi tempat berkumpulnya musuh-musuh Rasulullah SAW, musuh-musuh dakwah ini untuk dan artinya disitulah berkumpulnya mereka, ya, dan mereka juga memiliki kekuatan yang seperti ini, dan mereka sangat terjaga sebelumnya, sebelum adanya perjanjian Hudaybiyah, itu tidak sempat terpikir dan tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin karena mereka memiliki pengaruh yang cukup luar biasa ketika mereka memanggil bantuan, meminta bantuan dan pertolongan, maka otomatis umat Islam akan menghadapi perlawanan yang luar biasa. Namun karena adanya perjanjian Hudaybiyah, maka ada pembatas antara orang-orang Quraisy terhadap umat Islam yang membuat mereka tidak lagi bisa turut campur terhadap peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi tersebut. Dan memang jadi Nabi SAW di antara misi utama setelah peristiwa Ahzab, ya, peristiwa perang Khandaq atau Ahzab, adalah menjaga stabilitas yang ada di Jaziratul Arab, ya, di dalam kota Madinah dan sekitarnya, ya, dari potensi-potensi serangan yang bakal muncul dari musuh-musuh kaum muslimin yang ada pada saat itu. Itulah di saat bagaimana umat Islam melakukan ekspansi dan menunjukkan eksistensi mereka, kemampuan mereka untuk mempertahankan diri
ya, dan melawan musuh-musuh yang memiliki potensi untuk melakukan kekacauan, ya, membuat kekacauan terhadap kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya ketika kita mengenal kegagahan Rasulullah SAW dalam peperangan beserta sahabat, tidak gentar, dan banyak akhlak-akhlak yang memang menunjukkan patriotisme. Kemudian di sisi lain, kami juga mempelajari bahwa Rasulullah SAW itu punya sifat kelembutan, suka perdamaian, dan seterusnya. Dan sepertinya ini yang digembar-gemborkan sehingga tanda kutip apa-apa umat Islam harus mengalah, harus baik, harus memaafkan, mendoakan. Nah, untuk menyambung kedua pernyataan ini seperti apa ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu. Nah, di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu, Islam ini mengajarkan untuk kita bersikap dengan adil, ya, dengan bersikap dengan adil. Ya, maka setiap sikap tergantung pada kondisi kita. Ya, ketika kondisi umat Islam itu lemah, kondisi umat Islam itu lemah ketika Nabi SAW di kondisi di kota Mekah sebelum hijrah, ya, atau di awal hijrah, maka kelemahan ini, ya, kita harus menyadari kemampuan kita. Ketika kita mengalami kelemahan, merasakan kelemahan tersebut, maka cara yang terbaik adalah dengan tidak menimbulkan masalah yang menyebabkan madarat itu lebih besar daripada maslahat atau manfaat. Namun berbeda dengan kondisi di mana ketika kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Ketika umat Islam itu sudah memiliki teritori, kekuasaan, pasukan, memiliki kemampuan pasukan, tentara, begitu ya. Nah, ketika mereka sudah memiliki itu semuanya, maka ditegakkannya jihad itu juga bagian dari rahmatan lil alamin, rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyingkirkan kemunkaran dari muka bumi. Dan Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kesempatan untuk memiliki kekuatan, kemampuan, maka beliau SAW menggunakan itu sebagai sarana untuk berdakwah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar bahwa ketika kita di dalam kondisi yang kita yang lemah, kita dalam kondisi kita yang umat Islam yang minoritas dan tidak memiliki kemampuan, maka sikap mengalah, ya, sikap menerima, artinya memaafkan, itu adalah sikap yang terbenar, yang terbaik pada saat itu. Namun ketika kemunkaran itu bisa dirubah dengan tangan dan kita mampu, bisa dirubah dengan lisan dan kita mampu, maka bukan untuk mengalah yang harus dilakukan, tapi melakukan perubahan dengan tangan dan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagaimana penegasan Rasulullah SAW. Jika kalian melihat suatu kemunkaran, maka rubahlah dengan tangan. Jika tidak sanggup, rubahlah dengan lisan. Jika tidak sanggup, maka dengan hati, dan itu adalah iman yang paling rendah. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya tidak terkait sirah Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya tentang wanita yang berumrah atau berhaji dan meminum pil untuk tidak haid pada saat beribadah. Apakah itu lebih kecenderungannya kita boleh melakukannya, meminum pil tersebut, Ustadz, atau bagaimana menurut Ustadz sebaiknya? Dan Ustadz, apakah bila kita ikut berziarah ke kuburan tertentu, kemudian di tempat saya itu biasanya suka bawa bunga yang masih segar Ustadz, dan kemudian sampai di kuburannya ditancep-tancepin. Nah, itu kebiasaan orang-orang di Amerika, dan ternyata sekarang menjadi kebiasaannya juga umat muslim yang beli mawar dulu ke kuburan terus ditancep-tancepin di kuburannya. Apakah itu termasuk ikut-ikutan budayanya orang kafir, atau sebenarnya dalam Islam bagaimana Ustadz? Diperbolehkan atau tidak? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, mengenai pertanyaan yang pertama, menggunakan pil atau kapsul pencegah haid untuk kesempurnaan ibadah umrah, apakah itu boleh selama secara medis, ya,
selama medis menurut referensi dokter yang anti datang ke sana itu tidak mengganggu kondisi diri anti sendiri dan itu menurut dokternya adalah sesuatu yang baik, yang artinya yang boleh, ya tidak mengalami, tidak memberikan dampak yang lebih buruk, maka itu dibolehkan. Ya itu dibolehkan sebagaimana para ulama mutaakhirin kontemporer sering menjelaskan akan hal ini karena dia melakukan tersebut dengan niatan adalah untuk ibadah. Ya, selama secara kedokteran dibolehkan, secara medis boleh, maka dibolehkan secara syar'i. Allah a'lam bishawab. Mengenai pertanyaan yang kedua, menancapkan bunga, apapun itu, mau mawar, mau kamboja, mau apapun bentuknya, ke kuburan, ini adalah suatu perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Nabi SAW. Dan sia-sia, tidak memberikan manfaat apapun. Apakah itu termasuk bagian tasyabbuh yang dilarang? Bisa mengantarkan kepada tasyabbuh yang dilarang. Karena sendiri pribadi tidak mengetahui kebiasaan orang-orang Amerika seperti yang tadi ditanyakan, Anda tidak tahu tradisi dan kebiasaan tersebut. Namun jika itu menjadi sebuah kebiasaan yang seperti disampaikan, dan itu kebiasaan mereka seperti itu, maka umat Islam dilarang untuk mengikuti kebiasaan yang di situ tidak memberikan hikmah, manfaat apapun itu. Sama sekali tidak memberi manfaat dunia, dan tidak pula memberi manfaat apalagi di akhirat. Maka sebaiknya dihindari dan dijauhi karena itu adalah bid'ah, menyelisih tuntunan Rasulullah SAW ketika berziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, boleh satu lagi Ustadz? Silakan Mama. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika saya punya teman di lingkungan sosial media, tetapi mengenal juga orangnya, dan saya mengetahui bahwa asuransi itu diharamkan. Tapi teman saya ini sudah berjilbab, dia mengajak teman-teman grup lingkungan kami untuk ikutan asuransi. Kemudian Untuk apa? ikutan asuransi dan ikutan training asuransi. Jadi ada dua yang dia ajak dan kebetulan banyak sekali juga teman-teman saya yang memberikan tamap, memberikan jempol Ustadz, like. Nah, apakah sebaiknya saya memberitahu dia bahwa itu haram atau ditinggalkan saja pertemanan dengan dia? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Barakallahu fiik. Tugas kita sebagai teman, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muslim mir'atu akhihil muslim. Orang muslim adalah cermin bagi saudara yang sesama muslim. Yang diantara fungsi cermin adalah untuk menunjukkan kekurangan yang ada pada diri seseorang. Jadi seseorang itu menyadari kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Memang yang perlu dilakukan bukanlah dengan memberhentikan atau menstop pertemanan dengan teman anti tersebut, tapi lebih ma'ruf, lebih baik adalah anti menyampaikan secara ma'ruf, ya secara baik. Jika anti menyampaikan secara langsung, nggak boleh, ini asuransi haram, begini, begitu, dan lain sebagainya, mungkin akan lebih menyakiti hati mereka, hati yang bersangkutan. Namun jika dalam momen-momen tertentu, ya misalnya tidak di saat dia sedang mempromosikan atau memasarkan ini, coba munculkan link ceramah seorang dai, seorang ustadz yang menjelaskan tentang haramnya asuransi beserta dalil-dalilnya, apalagi itu kajian-kajian yang sifatnya potongan-potongan singkat dan pendek, sehingga mudah disimak, didengar, dan mungkin diambil ibrah dan pelajaran darinya. Coba buka komunikasi dengan yang seperti itu. Sampaikan nasihat dengan ini. Afwan nih, ana cuma ingin sharing ilmu saja, bukan untuk menyalah-nyalahkan, bukan untuk menegur. Semoga ini memberi manfaat dan semoga menjadi sebuah nasihat yang baik. Misalnya begitu. Kalau misalnya beliaunya bereaksi tidak suka dengan apa yang Anti sampaikan, maka ya sudah cukup. Artinya Anti telah menyampaikan hujah. Dan mungkin butuh waktu lagi yang berbeda untuk memberikan nasihat yang dengan metode yang berbeda. Di samping terus mendoakannya semoga dia bisa menerima hidayah, ya supaya bisa mengetahui, menyadari akan batilnya asuransi itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mestinya dilakukan, bukan memberhentikan pertemanan, tapi dengan memberikan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan dari Amr merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini karena di chat juga tidak ada lagi pertanyaan. Untuk selanjutnya sebelum ditutup barangkali Ustadz akan menyampaikan nasihat
terakhir pada pertemuan kajian malam hari ini. Silakan Ustaz. Naam, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kajian kali ini kita mengkaji peristiwa Khaybar untuk kedua kalinya, yang insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian yang ketiga kalinya dari peristiwa Khaybar, yang ini merupakan salah satu kemenangan besar kaum muslimin yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya pada peristiwa Hudaybiyah. Dan di dalam perjalanan untuk meraih kemenangan tersebut, memang umat Islam tidak mendapatkan kemenangan itu dengan gratisan. Ya, janji Allah, Allah menjanjikan, tapi mereka berikhtiar, mereka berusaha, mereka mempersiapkan diri, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah semestinya kita, bahwa janji-janji Allah itu bukan dinanti dan ditunggu tanpa ikhtiar dan usaha. Ketika seseorang meyakini janji Allah itu hak dan benar, maka upaya yang dilakukannya adalah terus berikhtiar secara maksimal, di samping terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala apa yang telah Allah janjikan bagi kita, bagi umatnya. Maka kita semua ikhwafillah sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan itu tidak cukup dengan cuma sekedar keyakinan kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadisnya, tapi lebih dari itu dengan memperjuangkannya dengan thalabul ilm, dengan hak, menjaga keikhlasan kita di dalam beribadah, di dalam berdakwah, di dalam beramal. Kita berusaha untuk membangun ukhuwah dengan semakin kuat antara umat Islam yang ada di timur dan yang di barat. Kita berusaha secara maksimal untuk terus mendakwahkan tauhid dan sunnah ini, karena hanya dengan manhajun nubuwah, dengan jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, kemenangan itu akan diraih oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum.